Shalom, Papa, Mama, dan adik-adik yang dikasihi Tuhan. Sebelum memulai ibadah, perhatikan panduan berikut ini. Mohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik ikut ibadah. Adik-adik perlu tahu bahwa Tuhan dapat hadir dimanapun, termasuk di rumah. Adik-adik dapat mengikuti instruksi kakak-kakak guru dengan antusias. Selama mengikuti ibadah, adik-adik fokus dan tidak melakukan kegiatan yang lain. Adik-adik siap dengan baju yang rapi dan seperti sedang berada di dalam gereja. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Kak Vera? Kak Vera, aduh, udah jam 8.30 nih. Kita mau mulai ibadah sekolah minggu. Iya, aku kemana? dulu. Oke, sudah rapi. Iya. Ya, adik-adik di rumah juga sudah rapi dan bersiap untuk mengikuti kebaktian online sekolah minggu kita hari ini. Sudah? Sudah. Wah, semuanya sudah siap ya Kak Vera ya. Nah, sekarang kita akan memulai kebaktian sekolah minggu kita dengan berdoa. Jangan lupa lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan Tuhan sepanjang hari yang sudah kami lalui. Hari ini Tuhan, kami akan memulai sekolah minggu kami. Sertai kami dan pimpin Roh Kudus agar sekolah minggu kami dapat kami lakukan dan berkenan di hadirat Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan memuji nama Tuhan. Yang semangat ya. Adik-adik berdiri ya. Ya, semuanya berdiri. Kita akan nyanyi sama-sama. Yesus pokok. Sambil ikuti gerakannya kamu nih sama kamera ya. Yesus pokok dan intalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan intalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan intalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan intalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan intalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan intalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Ya, adik-adik, terima kasih atas semangatnya dalam pujian ya. Adik-adik boleh duduk kembali. Nah, adik-adik, saatnya kita akan memberikan persembahan ya. Persembahannya ada dua. Yang satu untuk persembahan di gereja, yang satu untuk peduli kasih ya. Adik-adik sekarang mempersiapkan persembahannya ya. Uangnya tidak boleh dilipat supaya rapi ya adik-adik ya. Nah, kita akan memuji nama Tuhan ya.
persembahannya. Adik-adik, siapkan dulu tangannya dilipat, matanya ditutup, tundukkan kepala. Silakan. Tuhan Yesus, kami semua sudah mempersembahkan sebagian daripada rezeki yang telah Tuhan berikan melalui orang tua kami. Kami mohon Tuhan berkati persembahan kami, agar persembahan ini berguna bagi pekerjaan di gereja-Mu. Tuhan Yesus, walaupun kami masih kecil, ajarlah kami selalu mengucap syukur apa yang telah Tuhan berikan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kini waktunya kita akan membaca firman Tuhan. Nah, sebelum kita membaca firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu, mohon kepada Roh Kudus untuk menguasai dan menyertai kita. Nah, adik-adik yang cantik-cantik, sekarang lipat tangannya, tundukkan kepala, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik untuk minggu pagi hari ini. Kami percaya Tuhan menyertai kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Biarlah Engkau menguasai hati dan pikiran kami, memampukan kami untuk mendengarkan firman-Mu, memampukan kami untuk memahami firman-Mu. Kami percaya Tuhan mendengarkan doa-doa kami. Terima kasih ya Bapak. Amin. Nah, sebelum kita membaca firman Tuhan, kita akan bernyanyi terlebih dahulu. Lagunya adalah, pasti adik-adik tahu dong. Oh, apa itu Kak Tina? Baca kitab suci dan doa tiap hari. Oh, pasti iya. bisa. Ya, Pasti bisa. Oke, sama-sama ya adik-adik ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kayaknya sekali lagi ya Kak Tina ya. Boleh. Sekali lagi adik-adik. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Nah, sekarang adik-adik buka Alkitabnya yang sudah pada bisa, pada pinter. Buka Imamat 25 ayat 1 sampai 22. Perjanjian lama ya adik-adik ya. Yang belum bisa buka Alkitab dan belum bisa baca, bisa mendengarkan kakak guru atau Minta bantuan sama mama, papa, atau kakak ya. Adik-adik duduk yang baik ya sayang ya. Kita baca sekali lagi, kakak bilang dari Imamat 25 ayat 1 sampai 22. Demikianlah firman Tuhan. Tahun Sabat dan tahun Yobel. Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, maka tanah itu harus mendapat perhentian sebagai sabat bagi Tuhan. 6 tahun lamanya engkau harus menaburi ladangmu, dan 6 tahun lamanya engkau harus merantingi kebun anggurmu dan mengumpulkan hasil tanah itu. Tetapi pada tahun yang ke-7 haruslah ada bagi tanah itu suatu sabat, maka perhentian penuh suatu sabat bagi Tuhan. Ladangmu janganlah kau taburi dan kebun anggurmu janganlah kau rantingi.
Dan apa yang tumbuh sendiri dari penuaian itu janganlah kau tuai, dan buah anggur dari pohon anggurmu yang tidak dirantingi janganlah kau petik. Tahun itu harus menjadi tahun perhentian penuh bagi tanah itu. Hasil tanah selama Sabat itu haruslah menjadi makanan bagimu, yakni bagimu sendiri, bagi budakmu laki-laki, bagi budakmu perempuan, bagi orang upahan dan bagi orang asing di antaramu, yang semuanya tinggal padamu. Juga bagi ternakmu dan bagi binatang liar yang ada di tanahmu, segala hasil tanah itu menjadi makanannya. Selanjutnya engkau harus menghitung 7 tahun Sabat, yakni 7 kali 7 tahun, sehingga masa 7 tahun Sabat itu sama dengan 49 tahun. Lalu engkau harus memperdengarkan bunyi sangkakala di mana-mana dalam bulan yang ketujuh pada tanggal 10 bulan itu. Pada hari raya pendamaian, kamu harus memperdengarkan bunyi sangkakala itu di mana-mana di seluruh negerimu. Kamu harus menguduskan tahun yang ke-50 dan memaklukan kebebasan di negeri itu bagi segenap penduduknya. Itu harus menjadi tahun Yobel bagimu, dan kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya dan kepada kaumnya. Tahun yang ke-50 itu harus menjadi tahun Yobel bagimu. Jangan kamu menabur, dan apa yang tumbuh sendiri dalam tahun itu jangan kamu tuai, dan pokok anggur yang tidak dirantingi jangan kamu petik buahnya. Karena tahun itu adalah tahun Yobel, haruslah itu kudus bagimu. Hasil tahun itu yang hendak kamu makan harus diambil dari ladang. Dalam tahun Yobel itu kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya. Apabila kamu menjual sesuatu kepada sesamamu atau membeli daripadanya, janganlah kamu merugikan satu sama lain. Apabila engkau membeli dari sesamamu, haruslah menurut jumlah tahun sesudah tahun Yobel. Dan apabila ia menjual kepadamu, haruslah menurut jumlah tahun panen. Makin besar jumlah tahun itu, makin besarlah pembeliannya. Dan makin kecil jumlah tahun itu, maka kecillah pembeliannya, karena jumlah panennya yang dijualnya kepadamu. Janganlah kamu merugikan satu sama lain, tapi engkau harus takut akan Allahmu, sebab Akulah Tuhan Allahmu. Demikianlah kamu harus melakukan ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturanku serta melakukannya. Maka kamu akan diam dari tanahmu dengan aman tentram. Tanah itu akan memberi hasilnya, dan kamu akan makan sampai kenyang dan diam di sana dengan aman tentram. Apabila kamu bertanya, apakah yang akan kami makan dalam tahun yang ketujuh itu? Bukankah kami tidak boleh menabur dan tidak boleh mengumpulkan hasil tanah kami? Maka aku akan memerintahkan berkatku kepadamu dalam tahun yang ke-6, supaya diberinya hasil untuk 3 tahun. Dalam tahun yang ke-8 kamu akan menabur, tetapi kamu akan makan dari hasil yang lama sampai kepada tahun yang ke-9. Sampai masuk hasilnya kamu akan memakan yang lama. Demikianlah firman Tuhan. Selamat pagi adik-adik. Adik-adik yang cantik, yang cakep. Kita tadi kan sudah berdoa, sudah membaca Alkitab, sudah memuji nama Tuhan. Sekarang waktunya adalah mendengarkan firman Tuhan. Ya, untuk adik-adik yang di kelas balita dan kecil, duduk yang manis dan dengarkan kakak guru sekolah minggu yang bercerita. Sedangkan untuk adik-adik yang kelas tanggung dan kelas tunas, kalian sudah lebih tahu apa yang harus dilakukan di saat kakak guru berbicara kepada kalian, yaitu kalian mendengarkan dengan baik. Nah, adik-adik, tahukah kalian arti sabar? Ya, sabar.
tulisannya ada S, ada A, B, A, dan T, yaitu sabat. Wah, pasti adik-adik di kelas kecil yang di rumah belum tahu ya Kak, apa itu artinya? Nah, adik-adik, sabat mempunyai arti sebagai masa perhentian penuh. Masa perhentian penuh. Ya, perhentian juga sama dengan berhenti atau beristirahat ya adik-adik. Nah, Allah sudah bekerja menyelesaikan pekerjaannya, yaitu menciptakan langit, bumi, dan segala isinya selama 6 hari. Siapa yang masih ingat adik-adik apa yang diciptakan Tuhan dari hari pertama sampai hari ke-6? Wih, ada yang jawab? Ada yang jawab ya? Iya. Wah, pada pintar-pintar ya. Ya, benar. Nah, dan pada hari ke-7 Allah beristirahat atau berhenti. Itulah disebut hari Sabat. Adik-adik yang kelas tanggung besar sekarang bisa buka Alkitabnya. Kita bisa baca di Kejadian 2 ayat 1 sampai 3. Boleh dibaca sama Kak Gita? Nah, dari Kejadian 2 ayat 1 sampai 3 berkata, demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya, ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu. Berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Nah, di dalam Imamat 25 yang tadi sudah kita baca, ada yang disebut dengan tahun Sabat. Kak, kalau hari Sabat itu perhentian penuh di hari ke-7, berarti tahun Sabat perhentian penuh di tahun ke-7. Iya, betul Kak. Dan di tahun Sabat itu orang Israel dilarang mengerjakan tanah atau menanam benih. Tuhan memerintahkan di tahun ke-7 membiarkan meninggalkan tanah begitu saja. Tanah nggak ditanami, nggak dirawat, jadi dibiarin aja begitu, ya adik-adik. Dan di tahun Sabat itu perbudakan dibatalkan. Pemilik budak bertanggung jawab membekali budaknya, sehingga ia tidak dapat memulai kehidupan baru. Nah, buat adik-adik yang kelas kecil atau yang balita yang belum tahu apa itu budak, itu sama dengan orang yang membantu pekerjaan kita sehari-hari, menanam di ladang, membersihkan rumah, dan melakukan semua pekerjaan kita. Dan ada lagi peraturan di tahun Sabat, yaitu orang yang mempunyai hutang, maka hutang-hutangnya akan lunas. Orang Israel pada waktu itu harus mau menghormati dan merayakan tahun Sabat itu dan melakukan dengan setia peraturan tahun Sabat. Peraturan tahun Sabat menjadi tanda bahwa tanah sesungguhnya masih milik Tuhan dan diberikan semata-mata atas berkat dari Tuhan. Begitu Kak Gita. Nah, adik-adik sudah mengerti kan apa itu tahun Sabat? Di kitab Imamat 25 ayat 8 sampai 13 berbicara juga tentang tahun Yobel. Kakak Gita bisa bantu baca dong yang ayat 8? Ayat 8 ya. Ayat 8 berkata, selanjutnya engkau harus menghitung 7 tahun Sabat, yakni
7 kali 7 tahun, sehingga masa 7 tahun sahabat itu sama dengan 49 tahun. Kak, apa itu tahun Yobel? Tulisannya Yobel, Y-O-B-E-L. Tahun Yobel adalah tahun ke-50 dari 7 tahun Sabat dikali 7 tahun Sabat sama dengan 49 tahun, dan tahun ke-50 dirayakan sebagai tahun Yobel. Oh, berarti 7 kali tahun Sabat dirayakan sebagai tahun Yobel. 7 kali 7 sama dengan 49. Tahun yang ke-50 berarti tahun Yobel. Bener, pinter ya Kak Gita ya. Tahun Yobel adik-adik ditandai dengan sangkakala yang ditiup ke seluruh negeri Israel. Dalam bahasa Ibrani, sangkakala itu adalah sopar. Oh, sangkakala adalah alat musik adik-adik yang terbuat dari tanduk domba jantan. Bayangkan jika ditiup berbarengan, pasti akan ramai dan meriah sekali. Ya Kak Tina ya? Karena tahun Yobel diperingati setiap 50 tahun sekali, atau berarti kan sangat lama banget ya. Maka dirayakannya sangat meriah. Ya Kak Tina ya? Betul. Hampir sama seperti tahun Sabat. Tapi pada tahun Yobel ada ketentuannya yang jauh lebih luas. Tanah bukan hanya tidak boleh diolah selama 1 tahun, tanah juga bukan hanya dikembalikan, tetapi juga rumah harus dikembalikan kepada pemilik semula. Antara tahun Sabat dan tahun Yobel mengandung peraturan yang sama. Orang Israel pada saat itu harus mematuhi aturan yang ada dalam tahun Sabat dan tahun Yobel ya adik-adik. Iya benar itu Kak Gita. Jadi peraturan Tuhan atas tahun Sabat dan tahun Yobel adalah karena ingin mengingatkan umatnya bahwa tanah, rumah, atau apapun yang kita miliki adalah semuanya milik Tuhan. Ketika tanah dan rumah dan yang kita punyai harus dikembalikan atau tidak diolah dan ditanami selama 1 tahun peringatan tahun Sabat dan tahun Yobel, Tuhan yang akan memelihara dan menjaga umatnya asalkan kita selalu menuruti semua perintahnya dan percaya kepadanya. Pertolongan Tuhan ada di ayat 20 dan 21. Ayo Kak, tolong dibaca ya, Kak. Ayat 20 dan 21. Apabila kamu bertanya, apakah yang akan kami makan dalam tahun yang ke-7 itu? Bukankah kami tidak boleh menabur dan tidak boleh mengumpulkan hasil tanah kami? Maka aku akan memerintahkan berkat-Ku kepadamu dalam tahun yang ke-6, supaya diberinya hasil untuk 3 tahun. Nah, jadi harapan dan pertolongan Tuhan selalu ada pada bangsa Israel dulu dan sampai sekarang. Ya, untuk adik-adik yang kelas balita dan yang kecil, cerita yang sudah adik-adik dengar tadi tentang tahun Sabat dan tahun Yobel adalah cara hidup dan aturan yang diajarkan oleh Tuhan kepada bangsa Israel. Cara hidup dan aturan dari Tuhan tersebut harus dilakukan oleh bangsa Israel supaya mereka hidup bergantung pada Tuhan saja dan menaruh harapan hanya kepada Tuhan. Dan kita pun harus begitu ya Kak Tina ya.
mentaati aturan dan melakukan cara yang sudah Tuhan ajarkan melalui firman Tuhan yang sudah kita dengarkan setiap hari, menjadi anak Tuhan yang taat dan baik. Nah, adik-adik, sampai di sini dulu cerita kakak minggu ini. Salam sehat untuk adik-adik semua. Tetap semangat dan Tuhan Yesus memberkati. Lebih suka sekolah minggu di gereja. Aku suka di gereja, sekolah minggunya sama teman-teman. Saya sukanya di gereja, sekolah minggu juga saya suka. Terima kasih. Tuhan memberkati kita. Lebih seru ibadah sekolah minggu di lewat HP. Bosan di rumah, suka gereja. Seru, kangen ke gereja, terus sekolah minggu bareng lagi. Gak enak, gak ada teman, kesel, bosan, pengen ketemu teman-teman, sebel. Seru di gereja sama teman-teman. Sekolah di rumah bosen, gak bisa main sama teman-teman, gak bisa sekolah minggu sama teman-teman. Semoga corona ini cepat berlalu dan bisa bermain sama teman-teman dan sekolah minggu lagi. Sama aja. Kenapa? Sama-sama seru. Seru ya. Terus lebih suka sekolah minggu di gereja, bertemu dengan teman-teman. Saya lebih senang sekolah minggu di gereja karena ketemu teman-teman. Gereja. Udah? Lebih senang sekolah minggu di gereja karena bisa ketemu teman-teman di gereja. Lalu dapat lihat kakak-kakak sekolah minggu dan sekolah minggu. Sekolah minggu di rumah tuh nggak enaknya tuh kayak sekolah minggu sendiri gitu, nggak bareng teman-teman, sepi. Senang gereja langsung karena kalau gereja langsung itu ketemu teman jadi lebih seru, tapi kalau gereja online nggak ketemu teman jadi nggak seru. Punya teman ketika enakan di gereja, di rumah nggak enak. Saya nggak kurang punya teman. senang soalnya nggak bisa temu sebarang teman-teman, jadi gimana ya, kayak agak jauh dikit gitu, jadi jarang ngobrol gitu. Terus itu nggak bisa ngapain-ngapain, selesai itu ya udah kayak aktivitas biasa di rumah, kayak nonton, belajar. Lagi di sekolah minggu daripada online karena saya bisa bertemu dengan teman-teman dan gereja sama di rumah. Karena kalau di gereja bisa ketemu dengan teman-teman, kalau di rumah bisa lebih santai.
sekolah minggu itu menyenangkan dan ketemu banyak teman. Untuk pesannya, untuk adik-adik terus semangat ya sekolah minggunya, dan sekolah minggu makin berkembang. Sekolah minggu banyak teman, seru, udah itu aja. Terus pesan saya buat adik-adik, lebih sering sekolah minggu, rajin, udah itu aja. Kesan-kesannya di sekolah minggu itu senang, banyak pengalaman dan banyak teman. Pesannya buat adik-adik, rajin sekolah minggu meskipun online. Kak, adik-adik luar biasa dan hebat sekali mengikuti kebaktian hari ini sampai dengan selesai. Ya, hebat, sip ya, anak Tuhan yang baik ya. Nah, sekarang kita ada di penghujung ibadah online dan kita akan menutup ibadah online kita dengan satu buah lagu, yaitu I Love You Jesus. Adik-adik kita undang untuk bangkit berdiri ya. Sama-sama kita menyanyikan lagu I Love You Jesus. Nah, adik-adik sekalian, kita sudah ada di penghujung ibadah kita pada saat ini dan kita akan tutup di dalam doa. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, pada saat ini kami mengucap syukur buat segala kebaikan dan kemurahan-Mu di dalam penyertaan-Mu di dalam ibadah kami pada hari ini dari awal hingga akhirnya. Tuhan, kami mengucap syukur buat penyertaan-Mu. Tuhan, kiranya Engkau memberkati anak-anak sekolah minggu yang berada di rumah, juga kami guru-guru sekolah minggu yang berada di tempat ini. Tuhan, kiranya menolong kami semua, dan pada minggu yang akan datang kami boleh kembali bertemu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan, kami akhiri ibadah kami pada hari ini hanya di dalam satu nama, yaitu dalam nama Tuhan Yesus. Amin.